Maju. Kelap ya. Dua soft. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Fa idza faragta wa sallamta faqra al-Fatihah qabla an tatakallama 7 marrat wa al-ikhlas 7 wal mu'awwidhataini 7. Fadhalika ya'simuka min al-jum'ati al-ukhra wa yakunu khirzan laka min asy-syaitan. Wa qul ba'da dhalik ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika man siwak. Summa sholli ba'dal jum'ati rak'ataini aw arba'an aw sittan masna fa kullu dhalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifah. Summa lazimil masjida ila al-maghribi aw ila al-asri wa kana husnal muraqabati lis-sa'ati syarifah fa innaha mubhamatun fi jami'il yaum fa asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadallilun mutadarri'un wa la tahdur fil jami'i majalisal halqi wa la majalisal wa la tadur fil jami'i majalisal halqi Halki atau halaki? wala majalisal qasasi bal majalisal ilmi an-nafi' wa huwa alladhi yuzidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yanqusu min raghabatika yazidu wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yanqusu min raghabatika fid dunya fa kullu ilmin la yad'uka min ad-dunya ila al-akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu fasta'id billah min ilmin la yanfa'. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbil alamin. Radhiyallahu ankum ila an qala radhiyallahu anhu. Fa'idha faragta wa sallamta faqra'il fatihata qabla an tatakallama 7 marrat. Kalau kamu sudah selesai dari sholat Jumat wa sallamta dan kamu sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Nah, berarti sudah selesai. Sholat itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu pekerjaan dan juga ucapan yang dimulai dengan takbir Allah Akbar masuk salat ini, dan juga mukhtatamatun diakhiri selesai dengan salam. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru selesai. Jadi ketika kamu sudah selesai dari sholat, kamu sudah salam ya, maka faqra'il fatihata, bacalah al-fatihah qabla an tatakallama. Bacalah Al-Fatihah sebelum kamu berbicara ya. Sebelum kamu berbicara berapa kali? 7 marrat, 7 kali. 7 kali. Setelah
setelah sholat Jumat maka bacalah 7 kali dari surat Al-Fatihah, wal ikhlasa sab'an, dan juga 7 kali dari surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, wal muawwidataini sab'an sab'an, dan juga muawwidatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas 7 kali 7 kali. Alhamdulillah kita kerjakan ya. Alhamdulillah. Ketika kita sudah selesai salat Jumat, kita baca ini Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Wa dzalika ya'simuka minal jum'ati ilal jum'atil ukhra. Itu hal tersebut, membaca surat-surat tadi itu, ini bisa menjaga kamu dari kejelekan ya, dari Jumat sampai ke Jumat yang lain, Jumat berikutnya. Itu adalah salah satu faedahnya. Kita kemarin tidak tahu faedahnya, tapi kita baca, dijaga. Tahu nggak tahu, yang penting kamu baca akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Wa yakunu hirzan alaka minasyaitan, dan juga bacaan tersebut akan menjadi perisai penjaga bagi kamu dari syaitan. Ini banyak riwayatnya ya. Banyak diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Sunni dari riwayat hadis Sayyidah Aisyah dari Rasulullah SAW. Kalau ini yang riwayat ini ya, ini tanpa pakai Fatihah. Yang ini gitu ya, bahwasanya akan dijaga sampai Jumat berikutnya. Dan juga warawal Hafidz Al-Mundhiri an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Hafidz Mundhiri meriwayatkan dari sahabat Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jum'ah qabla ayathniya rijlahu Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wal muawwidhatain sab'an sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa utiya min al-ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Disebutkan di sini siapa orang yang membaca ketika imamnya sudah salam sudah salam di hari Jumat, berarti sholat Jumat imamnya sudah salam, sebelum kakinya berpindah, berarti masih posisi tasyahud akhir kakinya. Tahu kan duduknya tasyahud akhir, kakinya belum berubah, begitu. Membaca Fatihatul Kitab Al-Fatihah dan juga Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain masing-masing 7 kali, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosanya. Dosa kecil ya, tentu saja, baik dosa yang telah dulu maupun dosa yang akan datang. Dan wa'utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasulih, dan dia akan diberikan pahala seperti bilangannya setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini banyak sekali riwayatnya, banyak sekali. Kita juga kemarin kita bacakan dari Khosais Ummah Muhammadiyah ya, kitab Khosais Ummah Muhammadiyah, itu juga disebutkan pembacaan ini. Ini salah satu bacaan yang bisa menyebabkan penghapusan dosa, betul ya? Di Ramadan, salah satu bacaan yang bisa menjadi sebab penghapusan dosa. Dan juga salah satu bacaan yang bisa menyebabkan penjagaan dari
syaitan, atau juga penjagaan dari sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita nggak senangi. Ada. Maka hendaknya kita kerjakan. Setelah itu wakul ba'da dzalika, dan ucapkan setelah itu, setelah qul huwallah, setelah al-Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu billahi, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, ucapkanlah Allahumma ya Ghani wa ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ini doa ini adalah dinukil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gitu ya, mengucapkan Allahumma ya Allah ya Ghaniyu, wahai zat yang maha kaya, ya Hamidu, wahai zat yang terpuji, berhak untuk dipuji, ya Hamid, ya Mubdi, wahai zat yang menciptakan, yang menampakkan sesuatu, menciptakan, ya Mu'id, wahai zat yang mengembalikan sesuatu yang tidak ada dijadikan ada, Mubdi. Kemudian setelah ada tidak ada, mati. Setelah mati dimunculkan kembali, ya Mu'id namanya. Ya. Nanti kan ketika sudah meninggal dunia, sudah di alam kubur, dibangkitkan kembali, ya. Siapa yang membangkitkan kembali? Mu'id. Ya. Salah satu nama Allah itu. Ya. Ya Mu'id, wahai zat yang mengembalikan kembali setelah tidak ada, maksudnya setelah mati dikembalikan lagi. Ya Rahimu, wahai zat yang maha rahmat, maha belas asih. Ya Wadud, wahai zat, hampir sama ya, Wadud itu yang penuh kasih sayang, yaitu zat yang sangat menginginkan kebaikan kepada makhluk-makhluknya, yang sangat menginginkan kebaikan bagi makhluk-makhluknya, ya Wadud. Kemudian doanya itu, sebelum kita doa, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa, aghnini bihalalika an haramik, cukupkan aku dengan rezeki halalmu, bukan dari rezeki harammu. Jauh, an itu jauh. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halalmu, bukan yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan dengan cara taat kepadamu, bukan dengan maksiat kepadamu. Jauh dari maksiat kepadamu. Ada ya orang yang nyari rezeki tapi harus pakai cara haram, ada ya, ada, modalnya pakai haram, atau caranya pakai haram, pakai penipuan, ya, pakai pemerasan, pakai kedzaliman dan lain sebagainya. Ada cari rezeki tapi dengan cara yang maksiat, yang haram, gitu. Wa bifadlika amman siwak, ya, dan dengan anugerah darimu, bukan dari yang lain. Dari anugerah darimu, bukan dari yang lain. Maka siapa orang yang istiqomah membaca doa ini, yuqal man dawama ala hadza doa aghnahullahu an khalqih wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang istiqomah selalu membaca doa ini, maka Allah akan mencukupkan dia dari makhluknya, enggak kegantung sama makhluk, enggak
butuh, tidak terlalu apa namanya itu, gandol dia, gandol makhluk, enggak, berarti mulia. Orang kalau sudah terlalu butuh sama makhluk kan enggak mulia ya. Dia kepepet, selalu butuh, selalu meminta, mengemis kepada makhluk ya. Ini orang yang selalu istiqomah membaca doa ini, maka dia tidak tergantung, tidak terlalu butuh dengan makhluk. Dan juga dia akan diberikan rezeki dari sisi yang enggak disangka-sangka, dari jalan yang enggak disangka-sangka. Yang disangka-sangka itu gini loh ya, saya kerja misalkan, kerja sehari gajinya 50.000, berarti kalau 10 hari 50 kali 10 berapa? 500 ya, betul, 500. Berarti kalau 10 hari 500.000, berarti kalau 30 hari atau 1 bulan tanpa libur sama sekali, 30 hari, berapa dapatnya? 1,5 juta, 1,500.000, betul. Nah, ini kerjanya nggak seperti itu, tapi ternyata dapatnya 5 juta, 7 juta, 10 juta tanpa disangka-sangka. Paham ya? Enak ya. Berarti kalau kita press seperti itu repot tuh. Maka perlu banyak-banyak kita doa. Ini bahkan ini adalah salah satu doa yang mujarab untuk orang yang punya utang. Yang punya utang, banyak-banyak doa ini. Bahkan kalau seandainya hutangnya itu sebesar gunung, maka nggak akan takut semenjak masih punya doa ini. Istiqomahkan. Nah, istiqomahkan. Walaupun sebesar gunung, nggak usah takut. Kenapa? Allah yang ngatur. Nggak terlalu butuh sama makhluk dan dikasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Yang disangka-sangka itu bagaimana? Seharusnya akhir bulan saya dapat uang sekian, ternyata sekian. Nah, itu nggak disangka-sangka, betul ya? Nah, begitu. Penting ya. Apalagi ini katanya musim banyak utang. Maka berarti seharusnya musim banyak orang baca doa ini. Seharusnya begitu. Kalau sudah banyak utang berarti seharusnya musim juga orang baca doa ini. Allahumma ya Allah. Bagaimana doanya tadi? Allahumma ya Allah, ya Ghaniyu wahai zat yang maha kaya, ya Hamidu wahai zat yang maha terpuji, berhak untuk dipuji. Ya Mubdi'u wahai zat yang menampakkan, yang menciptakan. Ya Mu'id wahai zat yang mengembalikan makhluk setelah tidak ada, kembali lagi, dibangkitkan kembali, diadakan lagi. Ya Rahimu wahai zat yang maha rahmat, ya Wadudu wahai zat yang maha kasih. Ya, kasih ini bagaimana maksudnya? Wadud ini sangat menginginkan kebaikan kepada makhluknya, kepada hambanya. Aghnini, cukupkan aku ya Allah, bihalalika an haramik, dengan rezeki yang halal darimu, bukan yang haram, jauh dari yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatik, dengan cara taat kepadamu dapat rezeki, bukan dengan maksiat baru dapat rezeki. Enggak ya, pengen dapat rezeki sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan puasa, sampai melakukan maksiat-maksiat. Enggak, beri kami rezeki dengan taat kepadamu, bukan dengan maksiat kepadamu. Wa bifadlika amman siwak, dan dengan anugerahmu bukan yang lain. Kalau sudah yang ngasih Allah mulia, enggak kegantung sama manusia, itu adalah mulia.
Itu suatu kemuliaan. Dan salah satu kehinaan adalah orang itu terlalu butuh sama manusia. Ya. Terlalu butuh sama manusia itu adalah sesuatu kehinaan. Nah, diistiqomahkan ya. Semenjak kita punya doa ini tidak takut. Ya, insyaallah. Tsumma shalli ba'dal jum'ati rak'atain. Kemudian sholatlah setelah Jumat 2 rakaat. Tapi tadi doanya harus yakin ya. Ya, doanya harus yakin. Kalau doa itu harus yakin. Tapi kalau sekarang nggak yakin bagaimana? Dengan diulang-ulang terus-menerus, lama-lama yakin. Akan tumbuh itu yakin. Terus saja doa terus. Jangan pernah putus asa. Tsumma shalli ba'dal jum'ati rak'atain. Kemudian salatlah setelah Jumat 2 rakaat. Au arba'an atau 4 rakaat. Au sittan atau 6 rakaat. Mathna 2 rakaat. Ya. Berarti salat ba'da Jumatnya itu 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Fa kullu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwadil mukhtalifah. Semua itu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keadaan-keadaan yang berbeda. 2 rakaat itu riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar. 4 rakaat itu riwayat sahabat Abi Hurairah. 6 rakaat itu riwayat dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, 6 rakaat. Nah, pada intinya semuanya itu diriwayatkan. Gitu. Ya, banyak sekali riwayatnya mengenai hal ini. Di antaranya, man kana minkum musallian ba'dal jum'ati falyusalli arba'an. Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian sholat setelah Jumat, ya, dia sholat Jumat, maka hendaknya dia sholat setelah itu 4 rakaat. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, idza shalla ahadukum jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Ketika kalian sudah sholat Jumat, maka hendaknya dia sholat setelah itu 4 rakaat. Gitu. Ya. Banyak sekali riwayatnya. Nah, 2 rakaat. Tsumma lazimil masjid ilal maghrib atau ilal asr. Kemudian menetaplah kamu di masjid sampai maghrib. Habis sholat Jumat, iktikaf sampai maghrib. Wah, ini jarang sekali nih. Hampir punah ini sudah ini. Hampir punah. Au ilal asri atau minimal sampai asar gitu. Masyaallah. Kalau di sini sekarang sudah jarang ya. Di Indonesia sudah jarang. Hal yang seperti ini sudah jarang. Nah, wa kun husnal muraqabati li saati syarifah, dan jadilah kamu baik dalam mencari celah, ya, menyelidiki, ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndedei, ya, untuk waktu yang mulia, Jumat sore. Namanya apa? Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah ini luar biasa itu.
Sa'a Fatimiyah ini waktu yang istimewa. Fa innaha mubhamatun fi jami'il yaum. Oh, bukan. Minta maaf ya, minta maaf. Dan jadilah kamu orang yang mencari untuk waktu yang mulia. Waktu yang mulia ini apa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan di hari Jumat itu ada satu waktu yang sedikit. Siapa orang yang berdoa di situ ya mengenai waktu itu, maka tidak mungkin ditolak. Pasti manjur. Pasti manjur. Doa tidak mungkin ditolak. Waktunya cuma sedikit. Setiap hari Jumat. Begitu. Fa innaha mubhamatun fi jami'il yaum. Kapan waktu tersebut? Waktunya ini tersembunyi di semua hari mungkin. Hari Jumat semua mulai dari jam sekian sampai jam sekian mungkin itu tersembunyi. Fa'asaka an tudrikaha wa anta khasyun lillahi ta'ala. Barangkali kamu bisa menemukan waktu tersebut dalam keadaan kamu khusyuk, takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadallilun. Kamu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutadarri'un. Kamu lagi meminta ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan waktu yang mulia ini berada, kapan waktunya kapan? Ini berbeda para ulama. Para ulama berbeda. Ada yang berpendapat di antara dua khutbah ketika imam duduk ya, ketika imam duduk itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang berpendapat lagi ketika imamnya naik ke mimbar, ketika imamnya naik ke mimbar. Ada lagi yang mengatakan ketika waktu asar hari Jumat, asar terakhir hari Jumat, berarti sebelum maghrib. Itu yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, kalau sudah di waktu tersebut tidak mau diganggu. Hari Jumat terakhir, beliau sudah khusyuk, khudur, konsentrasi, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sampai dikatakan Sa'a Fatimiyah, jamnya Sayyidah Fatimah. Kapan itu? Jumat terakhir sore hari sebelum maghrib, Sa'a Fatimiyah. Ada yang mengatakan waktunya mulai dari pagi sampai sore, cuman sebentar saja ya, sebentar saja pokoknya. Tapi kapan mulainya? Mulai pagi itu sampai sore. Tapi yang paling mu'tamad, yang paling kuat pendapat ya di dua ini, Jumat terakhir ini sama ketika imam khutbah. Itu yang paling masyhur, yang paling ma'ruf. Begitu. Nah, berarti usahakan di waktu-waktu yang istimewa tersebut kita bukan dalam keadaan lalai, tapi kita dalam keadaan khusyuk, hudur kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarruk. Ya, tadarruk itu apa? Mengharap. Kita lagi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Insyaallah. Nah, gimana kalau kita punya harapan, tapi harapannya adalah
harapan pribadi kita. Kita punya keinginan begini, cita-cita begini. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, saya punya keinginan punya rumah sendiri misalkan. Ini selama ini masih numpang di tempatnya mertua, gitu. Ingin rumah sendiri, ya harapan. Maka bagaimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di waktu-waktu yang istimewa tersebut, mengharap kepada Allah, berdoa. Doa itu tidak harus pakai bahasa Arab, tidak ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Memang benar salah satu doa yang doa diijabah ini adalah doanya itu sudah terbiasa untuk diijabah, yaitu doa yang ada di Al-Quran, doa yang ada di hadis, atau doanya ulama-ulama soleh yang sudah sering diijabah. Nah, kita doa pakai doa tersebut gampang diijabah. Loh, tapi ini hajatnya ini tidak ada, saya nggak ketemukan di dalam doa-doa itu. Gimana? Tidak apa-apa. Doa-doa biasa tidak apa-apa. Ya Allah, minta rumah ya Allah. Ya Allah, minta rumah. Gitu. Tidak apa-apa. Ya. Tapi sekali lagi pakai adab-adabnya doa. Bagaimana? Dengan siwak, dengan bismillah. Kemudian kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirrabbilalamin, terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, gitu. Terus kita doa. Tidak harus pakai bahasa Arab ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, minta rumah ya Allah, biar tidak begini terus ini, sungkan sama mertua. Minta ya Allah, gitu. Terus ditutup dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau doanya itu doa yang untuk kepentingan kita, tidak ada di Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis, dan juga tidak ada dalam doanya ulama-ulama yang soleh, maka ditambahi apa kemarin? Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, minta rumah ya Allah, tapi fi khairin, dalam keadaan yang baik ya Allah. Wa lutfin, dan dalam keadaan kelembutan, dengan kelembutanmu ya Allah. Wa afiyatin, dan juga minta jauh dari bala. Dapat rumah tapi setelah patah tulang. Minta rumah, dapat rumah tapi dengan cara yang hutang dan kemudian dikejar-kejar sama ternyata rentenir, rentenir misalkan ya. Nah, itu kan tidak bagus. Kita minta fi khairin wa lutfin wa afiyah, begitu. Di waktu-waktu yang istimewa kita minta kepada Allah. Boleh, sangat dianjurkan. Semakin kita minta, semakin Allah cinta. Apalagi di waktu-waktu yang istimewa ini, kita minta pasti diijabah. Istimewa ya. Nah, mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah. Amin. Allah a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكربت لنا في ديننا مالك الأنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر
بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واكفي واستر أنت أكرم من سدى وصلاة الله تجزى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرم صرفا وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك سارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآله والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دائما فدى على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فدى على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فدى على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب الوهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب الوهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب الوهب السنية صل على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم يا دائما فاضل على البرية يا بسط الأدنى بالعطية يا صاحب الوهب السنية صل على